Ariel Noah merupakan salah satu selebriti Indonesia yang paling terkenal. Seorang penyanyi dari band Noah yang masih relevan walaupun sudah 20 tahun berkarya. Yang spesial dari Ariel Noah adalah sampai saat ini dia masih sangat terkenal walaupun dengan personality dia yang introvert. Dan dia bisa menjadi contoh untuk lu yang ingin bisa menjadi terkenal tetapi merasa personality introvert lu menjadi penghalang. Hai, gue Akbar. Di video ini gue akan membahas tentang cara menjadi populer sebagai seorang introvert dengan membawa studi kasus dari Ariel Noah. Dan diharapkan pada akhir video kalian akan bisa mendapatkan pelajaran kenapa sih Ariel bisa begitu populer walaupun dia seorang introvert. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini ke depannya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Yang pertama, Ariel memiliki pembawaan zen. Ariel, seperti banyak introvert lainnya, berbicara dengan nada yang rendah dan menenangkan. Mendapatkan penghargaan ini dan kita juga merasa sangat beruntung punya fans club yang kuat, kita merasa beruntung punya label. Jarang sekali terdengar dia berteriak atau berbicara dengan nada tinggi. Style ini akan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Tetapi dengan style seperti ini, akan kesulitan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berbicara dan berinteraksi dengan energi yang tinggi. Orang-orang yang memiliki style zen seperti Ariel ini biasanya akan ketutupan dan akhirnya tidak bisa mengikuti flow interaksi dengan baik. Well, memang harus ada penyesuaian. Tetapi, pada kasus tertentu, lu tidak perlu mengimbangi mereka yang energinya tinggi dan mengganti style lu. Seperti contohnya pada cuplikan berikut di mana Ariel sedang dibercandain oleh gerombolan orang yang berenergi tinggi, tetapi dia tetap bisa mengikuti flow interaksi dengan tidak mengubah style dia. Yang komentar aja deh Mas Anang, nggak usah. Ril, ngaku aja Ril, pikiran lu dari tadi gue baca lu lagi berputar-putar. Traveling. Kamu membawa dia traveling. Mau bikin lagu judulnya Terlalu Banyak Asumsi. Oh, orang kelihatan dari matanya. Padahal bener ya. Kelihatan ya. Kalian bisa lihat, dia membalas bercandaan teman-temannya dengan cara berbicara yang tetap style dia sendiri. Mungkin banyak dari orang yang memiliki style zen ini akan ikut ketawa-ketawa aja tanpa respon. Ini merupakan skill yang mesti dimiliki introvert untuk ikut tetap mengikuti flow pembicaraan dan tetap terlibat dalam interaksi. Dan tentunya humor adalah salah satu aspek penting yang harus dimiliki. Dulu nggak boleh dengerin Oasis, katanya terlalu mainstream. Siapa yang nggak boleh? Ya, kita kan anak SMP kan dulu pengennya beda. Ariel juga terkadang melakukan penyesuaian dan keluar dari style zen beberapa kali untuk mengimbangi lawan bicaranya. Hal ini beberapa kali memang harus diterapkan agar tetap bisa mengikuti flow interaksi. Ngobrol sama Ini rahasia nih dia kan. Yang kedua, salah satu aspek paling penting yang dimiliki Ariel adalah gerakan tangannya yang antusias. Ini merupakan penyeimbang dari nada bicara dia yang tenang. Ariel sangat sering berbicara dengan tangannya. Tahu tahun 80-an itu zaman awal-awal MIDI, synthesizer gitu kan. Oh itu 80-an tuh, dengar duren-duren atau apa gitu. Gerakan tangan benar-benar merupakan aspek komunikasi yang kuat, baik dari berbicara maupun mendengar. Sebuah studi yang menganalisis TED Talks juga menemukan bahwa pembicara viral yang paling populer dari segi viewers menggunakan rata-rata sekitar 465 gerakan tangan, yang hampir 2 kali lebih banyak dari pembicara yang paling tidak populer digunakan. Penelitian lain menemukan bahwa orang yang berbicara dengan tangan mereka cenderung dipandang sebagai orang yang hangat, menyenangkan, dan energik. Gerakan tangan yang antusias sangat cocok bagi lu yang sulit untuk melakukan penyesuaian dengan berbicara dengan nada yang lebih energik. Jika kamu merasa aneh melakukan hal itu, maka kamu bisa menggerakkan tangan kamu dengan lebih antusias saat berbicara. Yang ketiga adalah pemberi pujian yang tulus. Ih, bagus banget suaranya. Keren. Memberikan pujian yang tulus adalah dorongan positif yang luar biasa. Pujian tidak hanya baik untuk penerimanya, tetapi juga untuk orang yang memberikannya. Memberikan pujian yang tulus menuntut kita untuk mencari kebaikan orang lain. Dengan melakukan itu, kita juga mulai melihat kebaikan dalam diri kita. Ini yang sangat sering dilakukan oleh Ariel. Jenius banget nih konsepnya. Emang Jenis tuh sutradaranya. Upi ya? Upi gila Upi. Idenya tuh benar-benar dari dia semua memang. Well, kalau ngomongin orang yang suka memberikan pujian, itu banyak banget ya. Dan sudah normal. Tapi di sini yang gue pengen bahas adalah dia memberikan pujian yang jujur dan juga beralasan. Bahkan dia juga mengakui kalau sesuatu tersebut itu dia tidak suka, tapi masih tetap memberikan pujian dengan alasan tertentu. Ini sebenarnya kalau yang kayak gini tuh sebenarnya yang nggak bisa gue nikmatin sebetulnya. Beda tipe karena gue kan tipenya agak-agak apa?
agak-agak ballad sebenarnya kan, kayak yang gue dengerin itu walaupun misalnya pop Inggris gue dengerin apa, tapi agak ballad, bukan jelek, bagus, tapi cuman gue nggak bisa menikmati, cuman kreatif banget ya. Dalam keadaan yang tertentu itu sih pasti seru banget dengerinnya gitu. Dan memuji bukan berarti merendahkan diri kita. Ini lebih ke humility. Kita tetap menunjukkan bahwa kita hebat, tapi juga ikut menarik orang lain ke atas dengan memberikan pujian, seperti yang Ariel lakukan di sini. Saya pernah dikritik pas setelah album pertama. Dikritiknya juga sama orang yang pintar bikin lagu lagi. Waktu itu Mas Dhani, saya belum kenal sama Mas Dhani waktu itu. Mas Dhani bilang di dalam wawancaranya, dia bilang kalau Peter Pan itu nggak jelas loh liriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita yang berjiwa sempit, kita akan pasti akan gitu kan. Okay. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafor, hiperbola, tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu. Tapi setelah itu akhirnya keluar album Bintang di Surga yang akhirnya saya lebih tekankan memang fokus di dalam sebuah lagu, di mana fokusnya dan segala macam, dan sangat berhasil merubah ininya gitu, Pak. Yang keempat, salah satu atribut yang paling penting yang dimiliki Ariel adalah kepercayaan diri untuk mengekspresikan diri sendiri, melalui sosial media ataupun di kehidupan nyata. Banyak sekali introvert yang merasa malas untuk mengekspresikan diri mereka. Biasanya mereka memilih untuk melakukan sesuatu sendiri dan gak ada orang lain yang tahu. Hasilnya adalah mereka menjadi tidak menarik bagi orang lain. Ya gimana mau menarik, orang lain sama sekali gak tahu tentang hobi dan kegiatan lu. Jadi gak ada alasan orang lain tertarik ke lu. Ariel sendiri pernah bilang, salah satu yang dia gak suka di industri musik dulu itu adalah harus ketemu dan berkenalan dengan banyak orang. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk melakukan hal yang dia suka. Dan kalau kalian perhatikan, karakteristik dia tetap sama di beberapa platform tempat dia mengekspresikan dirinya. Dengan style zen dia, dengan gaya berbicara dia yang tenang. Jadi ya tidak dibuat-buat. Terus gue dapat yang ini pas ulang tahun 30. Jadi ada bass-nya. Makanya tadi di cara pembuatannya juga ada ngecat bass-nya. Cuman memang bukan berarti lu harus memaksakan diri untuk aktif di sosial media dan semacamnya. Tapi jangan pernah takut untuk menunjukkan sisi menarik lu kepada orang lain. Dengan berani mengekspresikan diri, maka lu akan menarik orang-orang yang mempunyai kegiatan atau hobi yang sama dengan lu. Yang kelima dan yang terakhir adalah mengetahui apa yang penting dan yang tidak penting. Ariel sangat peduli terhadap apa yang menurut dia menarik dan tidak peduli terhadap apa yang menurut dia tidak menarik. Kalau gue bilang, mungkin gue juga kurang ilmunya nggak sebanyak itulah buat ngomong. Karena untuk ngomong di publik itu kalau menurut gue bukan resiko aja ya, tapi kayak impactnya banyak. Jadi kalau ilmunya nggak terlalu menguasai, gue mencegah untuk ngomongin itu. Dan dia fokus terhadap hal yang menarik aja, mengerjakan hal tersebut, mengekspresikan hal tersebut, bahkan menjadi expert di bidangnya. Sehingga ketika ia berbicara, orang akan mendengar. Pas nyanyi pada saat song dan refnya itu sedikit lagi kamu pelajari dari penyanyi aslinya aja, kamu akan tahu di mana dan bagaimana caranya bikin perbedaan itu. Itu aja masukannya malam ini. Sisanya kamu bagus, oke? Terima kasih Kak Ariel. Thank you Kakak Ariel. Ini salah satu atribut yang penting dikarenakan Ariel benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri. Semua energinya tersalurkan di hal-hal yang dia suka. Bayangin aja ketika kamu seorang introvert yang energinya cepat habis ketika kamu ketemu banyak orang, ditambah kalau kamu mengerjakan hal yang kamu gak suka, energi kamu akan makin habis lagi. Dan ya, dikarenakan dia mengerjakan hal yang dia suka, dia mendapatkan banyak teman-teman yang satu frekuensi, melewati kegiatan dan hobi yang dia salurkan ini. Sehingga sangat penting untuk kita mengetahui apa yang penting dan tidak penting untuk diri kita, atau bisa dibilang jujur terhadap diri sendiri. So yeah, that's it dari video ini. Semoga untuk kalian yang introvert bisa mendapatkan suatu pelajaran dari 5 poin yang tadi gue jelasin. Untuk kalian yang ingin request tema ataupun selebriti yang ingin dibahas, bisa komen di kolom komentar di video ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini ke depannya. So, thank you.